Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami akan membahas tentang konsep belajar dan teori belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran, belajar dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni yang pertama, behaviorisme, yang kedua, sosial kognitivisme, dan yang ketiga, konstruktivisme. Yang pertama, behaviorisme. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah yaitu dengan tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus berulang sehingga terjadi pembiasaan dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat keras agar proses dan hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian rupa, namun tetap berbeda dalam konteks tujuan pembelajaran. Berikut contoh penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas, antara lain, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, sosial kognitivisme atau sosial kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Dalam teori ini mengatakan bahwa orang belajar banyak berlaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku, model, dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observation learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selama berjalannya observation learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya dan melakukan reinforcement yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Contoh penerapan teori belajar kognitif adalah seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi mereka, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesepakatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda-beda. Pada saat manusia belajar, telah terjadi 2 proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Adapun contoh penerapan teori konstruktivisme, yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi.
Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialaminya. Guru yang menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Sekian pembahasan dari kami tentang konsep belajar dan teori belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.